Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika ya kelas 10 yaitu tentang bab gerak lurus. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi gerak lurus, ada beberapa besaran-besaran pada gerak lurus ya yang harus kalian pahami atau kalian pelajari terlebih dahulu supaya nanti mempermudah kalian ketika memahami tentang gerak lurus tersebut. Nah, apa saja besaran-besaran pada gerak lurus tersebut? Yang pertama yaitu adalah kedudukan. Yang pertama, kedudukan. Apa sih kedudukan itu? Nah, karena kita berbicara tentang gerak gitu ya. Jadi suatu benda itu kita katakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi. Jika dia mengalami perubahan posisi, maka benda itu kita katakan bergerak. Nah, posisi itu sendiri adalah letak atau kedudukan suatu titik terhadap acuan tertentu. Nah, jadi kedudukan itu didefinisikan ya dalam fisika. Kedudukan itu adalah atau merupakan posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuannya. Nah, yang kedua, besaran yang harus kalian pahami yang kedua adalah tentang jarak. Apa sih jarak itu? Nah, jarak itu diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dan jarak ini dia merupakan besaran skalar. Artinya jarak hanya memiliki nilai saja, tapi dia tidak memiliki arah. Makanya dia termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, berikutnya besaran yang harus kalian pahami adalah tentang atau besaran perpindahan. Apa sih perpindahan itu? Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jadi, saya ulangi ya, perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau boleh juga kita katakan perubahan posisi ya dari posisi awal ke posisi akhirnya, dan perpindahan ini merupakan suatu besaran vektor. Nah, karena dia merupakan suatu besaran vektor, maka perpindahan ini dia tidak hanya memiliki nilai saja, tetapi dia juga memiliki arahnya. Nah, sahabat excellent, supaya kalian lebih paham gitu ya membedakan antara jarak dan perpindahan, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ida berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang memiliki panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Ida berangkat dari titik A dan berhenti di titik C dengan melewati B. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Ida. Nah, jadi katanya tadi Ida berlari mengelilingi lapangan sepak bola ya yang ukurannya panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter. Ida berangkat dari titik A. Nah, jadi dia berangkat dari titik A di sini kita berikan warna yang berbeda ya biar kelihatan. Nah, di sini dia berangkat dari titik A. Jadi di sini di titik A ini itu adalah posisi awal Ida tadi. Nah, kemudian dia berlari mengelilingi lapangan sepak bola ya, dan dia berhenti di titik C. Nah, dia berhenti di titik C, berarti di sini posisi Ida sekarang atau posisi akhirnya. Jadi dia berhenti di titik C. Jadi awalnya tadi dia berlari ya, dia melewati titik B di sini. Nah, dia melewati titik B, kemudian dia berhenti di titik C. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cari berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Ida. Nah, untuk menentukan berapa jarak yang ditempuh oleh Ida, kalian ingat lagi tadi definisi jarak ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi, kalau di sini berarti panjang lintasan yang telah ditempuh oleh si Ida tadi. Nah, kalian hitung dari posisi awalnya. Dia berlari dari A ke B. Nah, A ke B ini jaraknya berapa? Dari A ke B itu jaraknya adalah 100 meter ya. Jadi jarak A ke B sama juga dengan panjang dari A ke B gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan jarak nanti akan sama dengan jarak dari A ke B. Maksudnya jarak yang telah ditempuh oleh Ida ya, sehingga dia tadi berhenti di titik C. Berarti jarak dari A ke B kita tambahkan dengan jarak dari B ke C. Nah, jadi jarak dari A ke B tadi kita udah tahu ya 100 meter. Kemudian kita tambahkan
Kemudian jarak B ke C, nah jarak B ke C itu adalah 50 meter. Nah, sehingga ketika dia sampai di titik C, dia berhenti di situ. Maka jarak yang ditempuh oleh Ida dari titik A ke titik C itu adalah 100 meter ditambah 50 meter, yaitu 150 meter. Ingat, jarak adalah besaran skalar ya, jadi dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Nah, bagaimana untuk perpindahan? Kalian ingat lagi tadi definisi untuk perpindahan. Perpindahan itu adalah apa katanya tadi? Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi dari suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau kalian perhatikan, perubahan posisinya itu adalah di sini posisi awalnya di sini di titik A. Nah, sekarang dia posisinya di sini. Nah, berarti terjadi perubahan posisi ya dari A. Sekarang dia di C. Nah, kira-kira berapa besar perpindahannya? Untuk menghitung besarnya perpindahan yang dialami oleh Ida tadi dari titik A berpindah ke titik C, itu sama juga dengan kita menentukan panjang dari A ke C. Ya, panjang dari A ke C. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk menentukan panjang dari A ke C gitu ya, untuk menentukan panjang dari A ke C tersebut, kalian bisa gunakan konsep diagonal, karena ini gambarnya adalah persegi ya, jadi kalian bisa gunakan konsep diagonal persegi juga boleh, atau kalian bisa gunakan konsep Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena jadi yang saya warnai kuning ya, kita lihat ini dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau saya keluarkan segitiganya biar lebih gampang ya, kalau kita keluarkan segitiganya, nah kira-kira seperti ini ya. Di sini panjangnya adalah 100 meter. Nah, di sini kita tuliskan di sini A, B, di sini C ya. Nah, oke. Sedangkan sini adalah 50 meter. Kita ingin menentukan perubahan atau ya perubahan posisi ya dari A ke titik C ya, dari titik A ke titik C, atau besarnya perpindahan si Ida tadi dari titik A ke titik C. Berarti itu artinya sama juga dengan kita menentukan panjang dari A ke C. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, kita bisa gunakan konsep Pitagoras untuk menghitung besarnya panjang A ke C ya, atau jarak dari A ke C. Nah, kita bisa gunakan konsep Pitagoras ya. Nah, jadi karena AC ini adalah sisi miring, kalian ingat lagi untuk menentukan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku ya, berdasarkan konsep Pitagoras. Nah, jadi sisi miring itu akan sama dengan akar dari 100 kuadrat gitu ya, 100 kuadrat ditambahkan. Nah, ingat kalau sisi miring yang dicari berarti rumusnya dijumlahkan ya, kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jumlah dari kuadrat sisi-sisi gitu ya, sisi-sisi yang lainnya. Berarti 100 kuadrat ditambahkan dengan 50 kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan 100 kuadrat itu adalah 10.000. Sedangkan 50 kuadrat itu adalah bukan 250 ya, tapi 2500 ya, 2500. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan 10.000 kita tambahkan dengan 2500 ya, hasilnya adalah 10.000, bukan 10.000 ya, 100 ditambah 2.500 itu hasilnya adalah 12.500 ya. Oke, 12.500. Nah, jadi kalau kita tarik akarnya, akar dari 12.500 itu hasilnya itu adalah sekitar 111,8 ya. Nah, jadi kalau kalian tarik akarnya itu adalah 111,8 meter. Nah, inilah besar perpindahan yang dialami oleh Ida, yaitu sebesar 111,8 meter. Nah, jadi kita bisa mencari panjang atau jarak dari A ke C tadi dengan menggunakan konsep Pitagoras. Nah, jadi dari contoh ini ya, kalian bisa lihat ya perbedaan antara jarak ya, atau cara menentukan jarak tempuh, atau cara menentukan besarnya perpindahan yang dialami oleh suatu benda. Nah, berdasarkan kasus ini, kasus Ida tadi,
Maka besarnya perpindahan yang dialami oleh Ida itu adalah 111,8 meter. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, next kita lihat lagi untuk soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, seorang anak berjalan dengan lintasan berbentuk segitiga A, B, C seperti pada gambar di samping. Tentukan jarak dan perpindahan anak tersebut. Nah, jadi di sini anak ya, ada seorang anak, dia berjalan. Nah, katakanlah kalau kita lihat arah panahnya ya, berarti dia jalan dari A, gitu ya, berjalan dari A, kemudian ke B, ke titik B, kemudian jalan lagi ke titik C. Nah, sehingga dia sampai di titik C. Jadi kalau kita tuliskan A ini sebagai posisi awalnya ya. Nah, posisi awalnya, dan di C ini dia posisi akhirnya. Atau dia berhenti di setelah jalan dari titik A ke titik B, kemudian dia berhenti di titik C, sehingga lintasannya itu berbentuk seperti segitiga. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah jarak dan perpindahan anak tersebut. Nah, oke, caranya sangat gampang sekali. Kalian ingat lagi tadi untuk menentukan jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jaraknya berapa? Lihat dia berjalan dari mana tadi? Dari A ke B ya. Dari A ke B. Nah, dari A ke B boleh kita tuliskan dulu dari A ke B. Jadi untuk menghitung jaraknya berarti jarak dari A ke B kita tambahkan dengan jarak dari B ke C. Nah, jadi dari posisi awal sampai ke jarak ke posisi akhirnya tadi. Nah, panjang A ke B itu adalah 8 meter, sedangkan panjang B ke C itu adalah 6 meter. Maka jarak tempuhnya, nah jarak tempuh atau jarak yang ditempuh oleh anak tersebut itu adalah sebesar 14 meter. 8 tambah 6 berarti 14 meter ya. Ingat, jarak adalah besaran skalar, jadi dia hanya memiliki nilai saja tetapi tidak memiliki arah. Nah, bagaimana untuk perpindahan? Oke, untuk perpindahan kalian ingat lagi tadi perpindahan, lihat dulu posisinya. Posisi awalnya di mana, kemudian posisi akhirnya dia di mana. Posisi awalnya dia di sini kan, di titik A, kemudian posisi dia sekarang, nah sekarang di sini, atau posisi akhirnya dia sekarang di sini. Berarti besar perpindahannya sama juga dengan jarak dari A ke C, ya kan? Jarak dari A ke C. Nah, gitu. Berapakah jarak dari A ke C? Menentukan jarak dari A ke C sama juga dengan menentukan panjang garis AC. Nah, kita gunakan kembali konsep segitiga siku-siku atau konsep Pitagoras ya, konsep Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi di sini siku-sikunya dia di sini ya. Nah, gitu ya. Yang kita ingin cari adalah panjang garis AC. Nah, AC ini kan adalah sisi miringnya. Jadi untuk menentukan panjang AC, nah panjang AC dia akan sama dengan akar dari, nah berdasarkan konsep Pitagoras ya, kalau sisi miring yang dicari, maka sisi miring itu akan sama dengan kuadrat dari jumlah sisi-sisinya ya kan. Berarti sisi yang pertama tadi AB itu adalah 8, kita kuadratkan, karena sisi miring yang ditanya berarti dijumlahkan. Kalau bukan sisi miring yang ditanya berarti kalian kurangkan ya. Oke, 8 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat. Nah, sisi yang berikutnya BC tadi adalah 6 ya. Berarti kalau kita cari 8 kuadrat itu adalah 64. 6 kuadrat 36. 64 kita tambah 36 itu kan 100 ya. Akar 100 itu adalah 10. Jadi panjang garis AC atau jarak A ke C itu adalah 10 meter. Jadi besarnya perpindahan si anak tadi dari posisi awal ke posisi akhirnya tadi, itu besar perpindahannya itu adalah sebesar 10 meter. Nah, kalau jarak tadi gampang ya, kalian tinggal jumlahkan saja. Kalau perpindahan, nah kalian bisa gunakan konsep segitiga siku-siku atau konsep Pitagoras ya, kalau seandainya lintasannya berbentuk seperti segitiga. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba lagi untuk satu contoh soal lagi. Oke, soal yang berikutnya. Seorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Hitunglah perpindahan anak tersebut. Nah, di sini walaupun yang ditanyakan adalah besar perpindahan saja, tapi kita tetap cari kedua-duanya ya. Kita cari jarak juga, kita cari perpindahannya juga. Jadi katanya tadi ada seorang anak, dia berjalan ya, seorang anak berjalan
ke barat. Nah, kalau ingat lagi arah mata angin, nah ini ada arah mata angin ke barat, berarti arahnya ke kiri ya. Nah, dia jalan sejauh 5 meter, kita anggap sini ya 5 meter. Oke, kita kasih titik dulu. Di sini titik A, titik awalnya dia berjalan ke barat sejauh 5 meter. Oke, di sini ya sampai di sini. Kemudian dia berbelok lagi ke arah selatan sejauh 3 meter. Kalau arah selatan berarti arahnya kemana? Ke bawah ya, karena selatan itu kan dia ke bawah. Nah, sejauh 3 meter. Nah, ini 3 meter. Kemudian anak tersebut melanjutkan lagi perjalanannya ke arah timur. Kalau ke arah timur berarti arahnya ke kanan. Nah, lihat arah mata anginnya. Dia melanjutkan perjalanannya ke arah timur sejauh 9 meter. Jadi kalau ini 5 meter ya, 9 berarti lebih dari itulah ya. 9 meter berarti kita anggap posisinya di sini. Nah, tadi posisi awalnya di sini ya. Ini posisi awal. Sedangkan di sini adalah posisi akhirnya, ya kan? Posisi akhirnya kalau kita kasih nama ya di titik A, B gitu ya. Di sini ada titik C. Nah, ini kita kasih titik D, namanya titik D. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besarnya perpindahan. Kalau yang ditanyakan adalah besarnya perpindahan, kalian harus perhatikan posisi awalnya tadi di mana? Di titik A. Sedangkan posisi akhirnya, sorry ini posisi akhir ya, bukan posisi awal. Oke, sedangkan untuk posisi akhirnya kan dia di sini. Maka besarnya perpindahannya akan sama dengan jarak dari A ke titik D, ya kan? Jarak dari A ke titik D. Kalau kita lihat, ini kan gambarnya bukan gambar segitiga ya, tapi gambar trapesium. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan panjang AD tadi atau jarak dari A ke D tadi? Nah, sebenarnya walaupun gambarnya trapesium, kalian tetap gunakan konsep segitiga siku-siku. Karena dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku, kita akan lebih mudah mencari jarak A ke D. Karena nanti kita bisa gunakan konsep Pitagoras, ya kan? Jadi, di mana kita ambil segitiganya di sini? Nah, jadi kalau saya tarik garis putus-putus gitu ya. Nah, di sini ya, atau kita tarik garis betul di sini. Nah, kelihatan ya segitiganya. Kita kasih titiknya di sini titik E misalnya. Kalau saya keluarkan segitiganya, nah di sini kira-kira segitiganya di sini ya. Kita keluarkan segitiganya. Di sini ada E, di sini ada D, di sini ada A. Yang mau kita cari tadi kan panjang A ke D, ya kan? Di sini ya bukan jarak, perpindahannya yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti panjang dari A ke D atau jarak A ke D. Kita cari dulu panjang A ke E berapa? Panjang A ke E itu berapa? Karena panjang B ke C 3, berarti A ke E juga 3 kan? Karena panjangnya sama, berarti ini 3 meter. Terus panjang E ke D berapa? Panjang E ke D. Kalian perhatikan lagi. Panjang dari C ke D itu kan adalah 9 meter, ya kan? Sedangkan panjang dari C ke E itu adalah 5 meter. Kenapa? Karena panjang B ke A juga 5 meter, berarti C ke E juga 5 meter. Berarti sisanya berapa di sini E dengan D? Sedangkan panjang C ke D itu 9. Berarti E ke D itu adalah 4 meter ya kan? Karena 4 kalau kita tambah 5 hasilnya adalah 9. Nah, maka kita dapatkan di sini 4 meter. Bisa kan untuk menentukan panjang AD-nya? Bisa, karena kita bisa langsung gunakan konsep Pitagoras. Maka panjang AD gitu ya, panjang AD akan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena sisi miring yang dicari. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Sama dengan akar 16 tambah 9, 25. Akar 25 adalah 5. Maka besarnya perpindahan yang dialami oleh anak tersebut adalah sebesar 5 meter. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kalau jarak gampang. Kalian perhatikan, dia tadi dari titik mana? Oke, kita buat warna yang berbeda ya. Dari titik A, oke, dia jalan ke titik B ya, jalan ke titik B. Berapa besar maksudnya jarak dari A ke B berapa? 5 meter, ditambah lagi. Dari B, jalan lagi dia ke C. Berapa jarak B ke C? 3 meter, ditambah lagi, jalan lagi. Dari C, tadi jalan kemana? Ke D ya. Berapa jarak C ke D tadi? 9 meter. Nah, maka kita tinggal jumlahkan 5 tambah 3, 8, tambah 9, 17 meter. Jadi besar perpindahannya adalah 5 meter dan jarak tempuhnya itu adalah 17 meter. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga paham ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.